Hari ini kita akan membahas tips mengendalikan marah kepada anak. Hal yang mesti menjadi fokus orang tua adalah bagaimana melatih diri untuk bisa mengasuh anak tanpa marah. Tak marah bukan berarti membiarkan perilaku negatif anak. Orang tua harus tegas untuk meluruskan anak jika memang menyimpang. Rasulullah mengatakan jangan marah dan menjanjikan surga bagi yang bisa melakukannya. Tersebab perilaku marah tidak pantas dibiasakan. Marah yang diselimuti ekspresi menyeramkan serta kasar, alih-alih membuat anak berubah, justru malah trauma yang dirasakan. Anak pun terluka. Anak pun belajar untuk meluapkan marah dari cara kita mengekspresikannya, sehingga kemarahan itu adalah emosi negatif yang menular. Marah juga mematikan daya berpikir anak, sebab menstimulasi batang otak anak. Alhasil, anak berperilaku dengan batang otak tanpa berpikir. Anak yang berperilaku dengan batang otak atau otak reptil maka bertindak secara refleks saat tertekan, melawan atau kabur. Ini buah dari marah yang tidak tepat. Lantas, bagaimana jika anak melakukan kesalahan? Apakah dibiarkan? Tentu tidak. Kita harus tegas tapi tidak perlu marah-marah. Tegas bermakna mengikat anak kepada aturan. Maka perlu aturan yang jelas dan tersampaikan kepada anak agar kita tidak perlu marah. Mulailah dengan ingatkan anak kepada aturan yang sudah dibuat secara tegas, agar kita tidak perlu marah yang jelas-jelas merugikan kita termasuk anak-anak. Kalau boleh jujur, kadang orang tua mencampur adukan masalah di luar saat menangani anak yang berperilaku salah. Marah pun menjadi tidak terbendung. Padahal bisa jadi kesalahan anak tidak seberapa, namun sampah emosi yang kita bawa dari luar tertumpah di depan anak-anak. Maka sadari diri sebelum marah. Apakah kita yang bermasalah ataukah anak yang jadi penyebabnya? Pengakuan jujur bahwa emosi kita sebenarnya sudah kotor sejak awal sebelum bertemu anak menunjukkan sayang kita tidak ingin melukai hati anak. Maka menghindarlah dari anak untuk sementara atau minta pasangan kita ambil alih penanganan kepada anak. Redakan marah yang mau tertumpah dengan cara segera berwudu, berpindah tempat dan menghirup udara yang segar. Pandangi foto anak kita saat bayi dan katakan, tegakah dirimu menyakiti bayi ini yang kehadirannya kamu nantikan hingga berbulan-bulan. Jika sudah nyaman dan emosi positif temu, segera datangi anak kita dan katakan perasaan kita. Misalnya ayah kecewa, bunda kesal, dan lain sebagainya. Sebutkan perilaku anak yang membuat kita kecewa dan kesal, agar tidak melabeling anak sebagai pelaku yang salah, anak merasa dihargai. Ingatkan anak dengan lembut dan tegas akan aturan yang telah dibuat, tidak perlu marah, agar anak menyadari kesalahannya. Boleh berikan konsekuensi atas perilaku anak yang salah, agar anak berpikir, konsekuensi terbaik adalah menunda kesenangannya. Lihatlah bagaimana cara Allah memberikan konsekuensi kepada Nabi Adam atas pelanggaran yang dilakukannya untuk tidak dekati pohon terlarang. Allah ingatkan Nabi Adam akan aturannya, dan saat Nabi Adam melanggar, maka Allah berikan konsekuensi dengan diambil kesenangannya, yakni surga. Maka Nabi Adam pun menyadari kesalahannya dengan ucapan doa, Rabbana zolamna anfusana. Ini adalah pengakuan akan sebuah kesalahan. Kisah lengkapnya ada di Al-Quran surat ke-7 ayat 11-25. Maka hendaknya begitulah cara kita mengelola marah kepada anak agar yang muncul adalah perbaikan jiwa. Marah hanya memuaskan syahwat liar kita, tidak peduli dampaknya. Namun tegas yang kita inginkan perbaikan perilaku pada anak kita jauh amat berbeda. Semoga kita belajar kendalikan marah kita namun tetap tegas akan perilaku anak yang menyimpang. Mohon maaf jika kurang berkenan, silakan di-share apabila dirasa bermanfaat.